Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi di podcast Bias alias Bincang Asik. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu podcast Bias, mungkin bisa menonton di episode pertama ya. Di mana nontonnya? Tentu saja di channel Himaptis Unmul Official. Nah, setelah berbulan-bulan setelah episode pertama, kali ini kita kembali di episode kedua. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Himaptis. Nah, ngomong-ngomong soal Himaptis, akan lebih baik jika kita mengobrol langsung dengan ketua umumnya nih. Nah, sekarang saya sudah bersama ketua umum Himaptis yaitu Kak Muhammad Syarif Hidayatullah. Halo Kak Syarif, apakah kedengaran? Nah, kayak gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Arya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Kak ini Kak, di akhir tahun ini ada kesibukan apa ya Kak? Aduh, kalau di akhir tahun nih kan ya besok akhir tahun berarti kita mau bergantian ke pengurusannya. Jadi ada persiapan musma. Kalau di Hima nih kita ngurusin musma untuk pengurusan. Pertama biasanya kita ngurusin PF ya. PF di bukan fisika di Hima kan bentar lagi mau terlaksana nih. Nanti buat teman-teman dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, jangan lupa untuk ikut bukan fisika ya. Nah itu buat teman-teman yang suka fisika bisa ikut, bisa menyalurkan bakatnya. Ya. Terus gimana Kak? Mungkin Kakak bisa perkenalan sedikit kali. Mungkin teman-teman di rumah belum kenal Kakak gitu. Oke, mungkin sedikit ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, bisa dipanggil Syarif. Kalau di kampus saya di Prodi Pendidikan Fisika FIK Unmul, asal daerah dari Muara Banyak. Oh, dari Muara Banyak. Ya cukup. Jadi di sini saya mau tanya aja sih Kak, kita ngobrol-ngobrol santai aja kali Kak ya. Ya aman. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih. Apa sih itu Himaptis Kak? Nah, kita pengenalan Himaptis ini harus tahu dulu Kak, apa itu Himaptis? Mungkin bisa dijelaskan ya. Oke, Himaptis. Nah, kalau kita berbincang yang namanya apa itu Himaptis, namanya Himaptis ini adalah sebuah lembaga. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang menaungi seluruh mahasiswa pendidikan fisika. Nah, jadi seluruh mahasiswa pendidikan fisika yang ada di FIK Unmul itu kita bergabung dalam sebuah lembaga yang namanya Himaptis. Nah, Himaptis ini kepanjangannya adalah Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika. Nah, kalau singkatnya seperti itu sih. Jadi Himaptis ini adalah sebuah lembaga yang menaungi seluruh mahasiswa pendidikan fisika kayak gitu ya. Oke, singkatnya seperti itu Kak ya. Ya, nah, setelah tahu pengertiannya Himaptis nih, sekarang di Himaptis itu ngapain aja sih Kak tugas-tugasnya itu? Kalau sebenarnya tujuan utama yang adanya Himaptis ini, kita ini mau mengembangkan mahasiswa pendidikan fisika supaya mereka itu nggak hanya pintar secara intelektual, tapi juga mereka mampu berorganisasi. Jadi kita kan sebagai mahasiswa ini bukan hanya dituntut untuk taunya belajar, namun juga bisa berhidup di lingkungan bermasyarakat kayak gitu kan. Jadi kita nggak dituntut hanya membaca buku, kita harus belajar di kelas terus, tapi kita dalam organisasi, kita juga nanti dapat banyak pengalaman, kita juga banyak kenalan, kita membangun relasi, dan lain-lain. Jadi, tujuan utama kita membangun sebuah Himaptis ini, agar kita bisa membangun sebuah kerjasama kelompok yang ada di lembaga, kayak gitu. Jadi, tujuan lainnya juga itu supaya kita bisa, kita dalam berlembaga itu ada namanya politik kampus. Sebenarnya ada agak berat gitu ya kalau udah bahas politik. Tapi sebenarnya kita harus tahu sebenarnya seperti apa itu politik. Namun mungkin teman-teman kalau misalnya baru bergabung ke Himaptis, mungkin nanti di awal akan disibukkan dengan kepanitiaan. Dan kalau di Himaptis kita biasanya untuk maba ya, itu paling pasti awalnya ada festival, ada bukan fisika, ada antariksa. Nah pasti panjang lah kayak gitu. Jadi tujuan awalnya itu sebenarnya untuk supaya mahasiswa di pendidikan fisika ini selain memiliki kemampuan dalam intelektual, tapi juga mampu untuk berorganisasi kayak gitu. Ya, mungkin lebih ke kehidupan sosial supaya nggak belajar terus seperti itu Kak ya. Nah, dengar-dengar nih Kak, di Himaptis ini ada kabinetnya nih Kak. Nah mungkin Kak bisa jelasin sedikit tentang kabinet apa itu Kak di Himaptis itu Kak.
Oke, nah untuk di Himafis ini tahun ini kita namanya Kabinet Hugo Elektra. Nah untuk Kabinet Hugo Elektra ini sebenarnya kita ini kalau bisa kalian lihat di lambangnya itu di Kabinet Hugo Elektra ini ada gambar listrik-listrik ya gitu ya. Nah, dari listrik-listrik ini kita kayak melambangkan dari anak fisika gitu ya, karena kita kan ada materi tentang listrik dan materi listrik statis, listrik dinamis gitu kan. Jadi dari lambang ini kita melambangkan kalau di Hugo Elektra ini merupakan lembaga yang ada di pendidikan fisika. Nah, sebenarnya tujuan lambang dari Hugo Elektra ini kita tuh mau melambangkan kayak tujuan awal dari Himafis tadi, kalau supaya mahasiswanya itu ada intelektualnya, mereka berkekeluargaan, mampu untuk berbaur dengan masyarakat dan lain-lain. Jadi seperti itu sih untuk lambang dari Hugo Elektra itu sendiri. Ya, Hugo Elektra ya. Nah, apakah ada alasan tertentu Kak memilih logo itu? Atau mungkin aja kan ada gelombang juga, kenapa enggak gelombang? Kenapa harus listrik seperti itu? Ada nggak Kak alasan tertentu? Kalau logo itu kemarin tuh kami di BPH itu kan kemarin sempat buat beberapa logo-logo kayak gitu kan. Nanti logo-logonya itu kami diskusikan yang mana yang terbaik. Nah kemarin itu rancangan dari Fauzan yang kami pilih yang buat listrik itu. Jadi kemarin alasan mendasarnya sih sebenarnya nggak ada, tapi karena kemarin itu dari desain itu yang menarik, jadi teman-teman kemarin sepakat untuk memilih lambang yang dibuat oleh Fauzan itu yang ada listrik-listriknya kayak gitu sih. Oh jadi mungkin kayak hasil voting gitu ya, sepakat semuanya begini tuh. Oh iya. Nah biasanya di kepengurusan gitu Kak ada kayak susunan, ada sekretaris, ada bendara, terus ada kayak saya tahu itu departemen itu di Himafis Kak ada juga Kak. Mungkin Kak bisa jelasin Kak. Benar-benar. Jadi kalau di Himafis ini, kalau saya jelaskan dari atas ya, kan dari atasnya ada kedua lembaga nih. Saya selaku lembaga nanti dibantu sama BPH Inti, ada sekretaris umum dan bendahara umum. Nah untuk sekretaris umum ini ada saudara saya Kak Silvi, sama bendahara itu ada Kak Uni atau Fanzuruni. Nah kami bertiga ini angkatan 18. Nah terus untuk sekretaris ini dibantu sama namanya Biro Kerumah Tanggaan. Itu kepala departemennya itu, kepala bironya itu ada Kak Septi angkatan 18. Nah untuk bendahara umum itu dibantu sama Biro Urusan dan Dana, ada Kak Nita sebagai kepala bironya. Nah, untuk departemen-departemen itu kita ada 7. Departemennya itu pertama ada minat dan bakat, itu kepala departemennya ada Kak Hendrik. Lalu ada departemen KPM atau keimanan, saya lupa sih KPM apa ya. Tapi KPM itu dipimpin sama Kak Wahono. Lalu ada PK, Pelayanan Keilmuan, ada Kak Okta yang mimpin. Lalu ada apa lagi ya? Ada kan ada 5 PK, KPSDM ya, KPSDM. Ada kan dari KPSDM ya. KPSDM departemennya kan ada. Terus ada Kominfo, ada Fauzan. Ya itu ya, sudah ya. Sepertinya cukup itu Kak. Nah ngomong-ngomong nih Kak soal departemen nih. Nah di Himafis ini ada proker tahunan atau mungkin proker andalan lah tiap tahunnya. Mungkin Kakak bisa jelasin Kak? Kalau proker andalan tuh kayaknya yang paling terbesar ya dari Himafis itu kita di Pekan Fisika. Tapi Pekan Fisika ini proker dari Ketua Himafis. Nah, Pekan Fisika ini merupakan agenda tahunan yang selalu ada setiap tahun-tahunnya. Namun di tahun lalu kita agak sedikit berbeda gitu untuk pelaksanaan Pekan Fisikanya. Biasanya kan kalau kita ngadakan secara offline gitu ya, kan sekarang ini zamannya online dan offline gitu. Jadi kalau selama offline dulu, mungkin 2 tahun lalu terakhir, kita itu pelaksanaannya di GOR Unmul, GOR 27 September kan. Itu pelaksanaan lomba-lombanya itu ada KTI, lalu ada Mading, lalu ada Water Rocket, Cerdas Cermat, sama Olimpiade. Tapi tahun lalu karena kita pelaksanaan secara online, kita nggak bisa nih ngelaksanain 3 lomba yang besar ini kayak Olim, Cerdas Cermat, sama Water Rocket. Jadi kemarin itu pelaksanaannya kita ubah konsepnya secara online supaya untuk agenda Pekan Fisika ini tetap dapat berjalan. Jadi kita mengubah lomba-lomba itu, ada lomba fotografi, ada lomba poster, ada podcast, lalu ada lomba poster digital dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu sih salah satu program terbesar yang ada di Himafis dan jadi program-program tahunan. Tapi kalau program-program tahunan yang lain juga itu ada kayak Antariksa. Antariksa ini ospek yang ada di pendidikan fisika. Lalu ada
Festival Fisika. Festival Fisika ini adalah kegiatan untuk memperingati hari jadinya Himafis gitu. Lalu kalau program kerja tahunan yang lain tuh kayak di KPSDM nih dari Arya itu ada LT Leadership Training. Nah, Leadership Training ini seperti agenda pengkaderan lanjutan ya dari kayak antariksa itu kan tadi di awal untuk ospek maba. Nah, agenda pengkaderan selanjutnya itu adalah leadership training. Jadi untuk maba yang sudah melakukan antariksa nanti akan dilanjutkan ke leadership training. Lalu kalau di departemen-departemen yang lain itu biasanya lebih ke agenda-agenda untuk kegiatan-kegiatan internal. Misalnya kalau di KPM ini agenda unggulannya itu kayak agenda kajian namanya itu metafisika. Lalu kalau misalnya di BUD mereka itu kegiatannya jualan-jualan kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih agenda-agenda tahunannya. Seperti itu Kak. Ya. Jadi mungkin ada nggak Kak? Bayangan mungkin pekan fisika selanjutnya ini gimana Kak? Online atau offline ini? Kalau untuk perkembangan terakhir sih kita masih mengusahakan ya untuk kegiatannya secara offline. Jadi ini walaupun sebenarnya kita masih belum bisa memastikan gitu ya tahun depan apakah benar-benar bisa dilaksanakan secara offline, tapi kita masih terus berusaha menanyakan kepada pihak rektorat apakah kita bisa dipinjamkan untuk GOR 20 September ini. Soalnya kalau 2 GOR ini kita nggak bisa goal, kita ini susah untuk melaksanakan kegiatan secara offline. Namun teman-teman masih berusaha untuk terus di follow up, sambil juga kita berdoa semoga COVID ini terus mereda, jadi kita bisa melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan itu secara offline kembali seperti semula kayak gitu. Ini insya Allah masih diusahakan untuk kegiatan secara offline gitu ya. Ya, semoga ya bisa offline Kak ya setelah kemarin online. Mungkin adik-adik SMA yang ikut lomba ini sudah kangen gitu keseruannya. Ya, biasanya itu water rocket itu lombanya paling banyak pesertanya itu kan. Iya kan paling seru juga kan Kak, ramai gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih soal proker-proker yang sudah seru ini Kak. Nah, mungkin teman-teman tertarik buat menjadi pengurus. Nah, gimana sih Kak caranya untuk jadi misalnya ketua Kak, atau pengurus, atau anggota dari Himafis itu sendiri gimana Kak caranya? Oke, kalau menjadi pengurus sebenarnya kalau kalian sudah bergabung ke Prodi Pendidikan Fisika, otomatis kalian sudah menjadi pengurus di Himafis karena seluruh mahasiswa pendidikan fisika itu sudah tergabung menjadi pengurus di Himafis. Namun kalau misalnya mau menjadi ketua lembaga nih, itu sebenarnya kita di fisika ada namanya musyawarah mahasiswa. Jadi di dalam musyawarah itu nanti akan ditentukan siapa yang cocok atau yang layak menjadi ketua lembaga selanjutnya. Jadi biasanya itu kita ada melakukan namanya pemungutan suara. Nanti biasanya kalau di Unmul sendiri ya kita ada 2 sistem, ada musyawarah sama ada pemira. Namun kalau di Himafis kita menganut yang namanya musyawarah mahasiswa. Jadi kita memusyawarahkan terlebih dahulu untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua lembaga selanjutnya. Nah kalau ditanya gimana caranya, itu pasti kalian harus mengumpulkan massa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi kemarin itu nggak ada cara-cara khusus untuk menjadi ketua lembaga karena itu memang pure dari teman-teman semua yang sepakat untuk menaikkan saya kayak gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kemarin teman-teman menaikkan saya, tapi memang benar mungkin karena saya sering ikut di setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Himafis, saya aktif di kegiatan pekan fisika, antariksa, festival. Jadi teman-teman tuh percaya sama saya karena kalau kita mau ambil peran misalnya di lembaga itu pasti kita harus aktif dalam setiap kegiatan-kegiatannya, kita sering ikut dalam kegiatan rapat, kita sering membantu setiap kegiatan-kegiatan. Jadi orang-orang itu pasti nanti akan melihat kita akan menonjol dibandingkan yang lain. Kalau misalnya kalian benar-benar berniat atau ada minat untuk menjadi seorang ketua lembaga gitu ya. Oh iya, mungkin orang-orang melihat dari pengalaman Kak ya yang sebelumnya aktif-aktif. Oh ini orang ini cocok nih jadi ketua nih. Ya, ini seperti itu. Nah, kalau Arya mau jadi ketua lembaga kan? Waduh, dia pikir-pikir dulu kayaknya. Nah, ini yang kalau jadi ketua lembaga itu untungannya banyak loh Arya. Apa itu? Kalau jadi ketua lembaga itu mungkin bisa dikasih tahu kenal kita ya kan. Teman-teman nanti banyak kenalan-kenalan di lembaga-lembaga lain. Nanti kita juga punya teman-teman baru. Nanti kita juga apalagi kalau misalnya ada kegiatan musyawarah nasional, pasti kan ketua lembaga yang diundang. Kayak kemarin seharusnya saya berangkat ke Lombok, tapi nggak jadi karena kegiatannya secara online. Saya kemarin ada Munas IHMAFI itu kan Ikatan Mahasiswa Fisika Nasional.
kemarin tuh ada Munasnya di Lombok, tapi kemarin karena kegiatannya secara online, kami nggak jadi berangkat ke Lombok. Sayang banget. Sayang Itu banget nih agendanya Kak. 2 tahun sekali. Coba aja kalau offline sudah jalan-jalan. Seru banget kemarin. Harusnya kemarin berangkat kami berdua sama Fauzan tuh. Tapi ya sayang banget kemarin nggak bisa. Semoga tahun selanjutnya sudah bisa jalan-jalan lah ketua Himafis. Nah, terus Kak ini Kak, yang terakhir ini Kak, pertanyaan sakral ini. Jadi ini banyak ini mahasiswa sekarang ini yang kayak apatis gitu. Jadi misalnya mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan fisika nih Kak, apakah ada kakak ini apakah ada tanggapan mengenai mahasiswa yang tidak berperan di dalam Himafis gitu, kayak apatis gitulah Kak? Gimana Kak menurut Kakak? Gimana ya? Sebenarnya kalau bisa dibilang itu hidup itu pilihan gitu ya. Kalian mau aktif atau mau tidak itu terserah kalian. Tapi kan namanya biasanya kita di lingkungan sosial pasti ada namanya sanksi sosial. Kalau teman-teman kita yang lain aktif tapi karena kita nggak aktif, biasanya itu teman-teman pasti ada lah yang ngomongin di belakang kayak gitu. Saya kita menghindari hal yang kayak gitu. Tapi kalau anggapan saya pribadi, saya nggak terlalu ngurusin teman-teman yang nggak aktif dalam berorganisasi karena itu pilihan mereka. Kita sebagai teman tentunya pasti harus tetap mengajak, kita ajak, ayolah kita sama-sama kerja. Misalnya nih Arya nih yang orang apatis ya, misalnya Arya nih yang apatis, misalnya Arya ditugaskan sebagai penanggung jawab keamanan. Terus tuh Arya menghilang nih, lepas tanggung jawab. Terus kan otomatis pasti harus ada nih gantikan Arya sebagai penanggung jawab di keamanan kan. Nah otomatis teman-teman yang lain yang sudah punya tanggung jawab di tempat lain itu harus backup pekerjaannya Arya gitu kan. Jadi kayak gitu menambah beban teman kita. Padahal ini teman kita, tapi kita malah kayak menambahkan beban ke dia. Jadi saya rasa sebenarnya bukan masalah kita mau atau enggak mengambil sebuah peran, tapi itu lebih ke ego sih. Karena kita di Himafis ini kan orangnya kita nggak terlalu banyak gitu. Kalau kita dibandingkan prodi fisika sama prodi-prodi yang lain, kita terbilang sedikit gitu untuk mahasiswanya. Jadi kalau misalnya kita dalam berorganisasi harus kita menjunjung tinggi namanya tanggung jawab. Jadi apapun amanah yang kita dikasih, kita harus terima, kita harus jalankan. Walaupun sebenarnya kita ngerasa kita nggak pantas, kadang ngerasa kita nggak pantas, kita nggak cocok di divisi yang dikasih, tapi ya kita harus belajar. Jadi kita belajar menerima, kita harus belajar bagaimana caranya mengambil tanggung jawab dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Itu tanggapan dari saya. Iya, mungkin lebih ke harus bertanggung jawab Kak ya kalau sudah dikasih amanah. Ya ngilang-ngilang itu bukan masalah kayak saya sanggup, saya nggak sanggup gitu. Ya Kak ya. Kalau sudah dikasih, ya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, oke, habis sepertinya Kak. Terima kasih untuk Kak Syarif sudah sharing-sharing. Suatu kehormatan nih buat saya Kak, buat berbincang langsung dengan Ketua Umum Himafis. Nah, lama nggak ketemu kita nih Arya. Iya Kak, semoga semester depan sudah masuk kayak offline. Iya, kalau tahun depan masuk sih udah lulus kayaknya sih. Amin, semoga lah ya, semoga bercepat. Semoga lancar lah skripsi tahun depan kan. Amin, saya doakan lah Kak ya. Jadi Kak, mungkin sebelum saya tutup ini ada pesan atau apa yang ingin disampaikan ini untuk penonton-penonton Bincang Asik nih? Oke, mungkin terkait dengan organisasi ya. Buat teman-teman yang baru berkecimpung di dunia organisasi, kalian jangan takut untuk mengambil peran, jangan takut untuk berorganisasi, karena buat kalian yang ikut organisasi, kalian itu bukan hanya akan mendapatkan sebuah pengalaman, tapi kalian juga akan menambahkan ilmu dalam bermasyarakat. Jadi buat kalian yang bimbang nih, kalau saya ikut organisasi, kemungkinan besar nilai bakal turun. Itu memang sebuah konsekuensi, tapi di dalam berorganisasi nanti kalian akan diajarkan namanya manajemen waktu. Itu kalian nanti akan tahu gimana caranya memanage supaya kalian tetap bisa fokus berkuliah, tapi juga kalian tetap berprestasi di bidang organisasi. Jadi kayak gitu. Jadi jangan takut untuk berkecimpung di dunia organisasi karena benefitnya itu sangat baik buat kalian dan juga nanti bisa menjadi sebuah bekal kalian di masa depan. Mungkin itu ya. Nah, seperti itu Kak ya. Jadi buat teman-teman nih, jangan takut organisasi. Biasanya kan kayak orang-orang itu takut nilainya turun. Nah, sedangkan organisasi ini mempunyai manfaat-manfaat yang banyak gitu loh. Buat kita ke depannya, seperti itu.
Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi mungkin Oke, cukup sekian podcast bias kali ini. Sampai jumpa di podcast bias selanjutnya. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk like video ini ya, share juga ke teman-teman kalian supaya lebih tahu tentang Himapis. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel Himapis Unmul Official. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Arya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.